Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Semoga kalian terhibur dan menikmati video ini. Selamat menonton guys! Di ketinggian puncak Gunung Yunwu, rumah mewah Chen Fen tampak berdiri megah dan kokoh. Kabut putih tipis menyelubungi rumah itu di sepanjang siang dan malam. Setelah pertemuannya dengan Wei Changgeng beberapa hari yang lalu, Chen Fen telah membangun susunan sihir penarik jiwa. Susunan itu menggunakan batu kristal yin sebagai material utamanya. Susunan penarik jiwa akan membuat orang yang berada dalam rentang areanya bisa merasakan udara yang bersih dan murni di sekelilingnya. Dengan banyaknya batu kristal yin yang dibawanya pulang, efek susunan sihir tersebut mampu mencapai area hingga hampir separuh perumahan Lakeside. Ketika itu Chen Fen sedang menikmati suasana sore hari di teras rumahnya, dan merasakan atmosfer dari susunan penarik jiwa yang dibangunnya. Dia teringat, kantor administrasi militer Jiangling telah menghubunginya dan memberikan waktu 1 minggu kepadanya sebelum penjemputan. Ya, rasanya jauh lebih nyaman bisa bernafas dengan udara yang murni, kata Chen Fen bergumam. Dengan kristal yin yang telah kusebarkan, kecepatan kultivasiku tidak jauh berbeda dengan ketika aku berada di kolam naga yin. Aku perlu mempersiapkan diri sebelum pergi ke unit Chang Dragon. Harinya pun tiba. Dengan kehendak immortalnya, Chen Fen dapat mendeteksi area yang jauh, bahkan semua perumahan di Lakeside ada dalam pengawasannya. Saat itu, dari kejauhan di kaki Gunung Yunwu, ada sebuah mobil yang bergerak menuju ke rumahnya. Tak lama kemudian, mobil itu tiba di halaman rumah Chen Fen. Seorang pria brewok dan wanita berkacamata berpakaian seragam militer, tampak turun dari mobil dan berjalan masuk ke halaman rumah. "Apakah di sini tempat tinggal kepala instruktur muda kami?" Tiba-tiba pria brewok tersebut berseru dari depan halaman rumah. "Instruktur Huo, jaga bicara Anda. Kepala instruktur Chen memiliki jabatan yang lebih tinggi dari Anda," sahut wanita berkacamata, segera memotong seruan dari pria brewok. Dia baru berusia 16-17 tahun. Paling-paling dia hanya mengetahui sedikit tentang kekuatan internal. Aku bisa membunuhnya dengan satu tebasan, Huo berkata dengan ketus. "Yu Qing," wanita berkacamata itu kembali memperingatkan Huo. "Hentikan sikapmu itu. Kepala instruktur Chen bertanggung jawab atas pelatihan kemampuan individu. Menurut data kita, dia adalah orang yang sudah mencapai tahap Master Sublimity. Tingkat Sublimity adalah tingkatan di atas orang-orang biasa. Kekuatan mereka telah melebihi kekuatan internal biasa. Mereka adalah orang-orang dengan kesempatan paling besar untuk mencapai tingkat immortal. Itu adalah tingkat Yenantian. Master Sublimity. Apakah kau percaya itu?" sahut Huo lagi dengan nada meremehkan. "Data kita tidak mungkin salah. Aku adalah petugas staf yang bertanggung jawab atas informasi intelijen. Dan selama ini aku tidak pernah salah," kata Yu Qing membantah Huo. Sementara melintasi halaman rumah Chen Fen, instruktur Huo dan Yu Qing masih melanjutkan perdebatan mereka. Hingga akhirnya mereka tiba di pintu utama rumah Chen Fen. "Apa Tuan Chen ada di sini? Kami dari militer, diperintahkan untuk menjemput Anda dan mengantarkan ke tempat pelatihan," kata Yu Qing dengan sopan. "Ya. Silahkan masuk," terdengar suara dari dalam ruangan. Sosok pemuda berkaos putih dengan jaket kasual, keluar dari balik pintu dan menyambut mereka. "Anda pasti adalah Tuan Chen Beisuan," ujar Yu Qing dengan senyum. Walau demikian, keraguan telah mendarat di benaknya. Pikirannya tidak pernah menduga betapa mudanya kepala instruktur yang ditunjuk oleh pemimpin militer mereka. "Benar. Itu aku," kata Chen Fen menyapa dengan ringan. Tiba-tiba instruktur Huo maju mendekat dan mengangkat tangannya memberi hormat seperti orang yang siap untuk bertanding. "Kepala instruktur Chen. Aku Huo Donglai dari Kesatuan Oktopol. Aku siap berkenalan dengan Anda. Kita tidak perlu menyebutkan peringkat, karena kita semua adalah prajurit,"
Yu Qing terkejut dengan perubahan situasi. Ia tidak menduga instruktur Huo berani mengajukan tantangan dalam pertemuan pertama mereka. Jika Anda bisa mengalahkanku, maka aku akan mempercayaimu. Jika tidak, saya khawatir prajurit lain tidak akan percaya. Huo Donglai menyerukan tantangannya kepada Chen Fan. Segera Yu Qing berdiri di tengah menghalangi dan berkata, "Kepala Instruktur Chen. Instruktur Huo adalah instruktur bidang tempur, jadi dia memiliki temperamen yang agak cepat marah. Saya harap Anda mengerti. Tapi jangan cemas, Tuan Chen. Sebagai kepala instruktur, anggota kami pasti akan mematuhi perintah Anda," kata Yu Qing mencoba meredakan siutasi. Chen Fan lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Kenapa aku harus bertarung denganmu? Aku adalah kepala instruktur dan kau hanyalah asisten. Kaulah yang harus mematuhiku." Bagi Chen Fan, saling bertarung adalah hal yang lumrah dilakukan dalam dunia kultivasi. Namun, di hadapan seorang dewa surgawi, tantangan dari instruktur Huo belumlah cukup untuk membuatnya turun tangan. Melihat reaksi Chen Fan yang tenang dan acuh tak acuh, instruktur Huo menggeram marah. "Kita semua adalah prajurit. Tidakkah Anda peduli pada peraturan bela diri dunia?" Chen Fan menatap tajam ke instruktur Huo dan berkata, "Aku bukanlah seorang prajurit. Huo Donglai. Sebagai kepala instruktur, aku memerintahkanmu untuk diam." Chen Fan memasukkan kekuatan sihir dalam kata-kata, membuat instruktur Huo terhenyak dan hanya bisa menurut. "Siap kepala instruktur." Dengan tersenyum ringan Chen Fan pun berkata, "Baiklah. Ayo pergi." Mereka bertiga segera pergi menggunakan mobil menuju ke pangkalan militer terdekat. Yu Qing memperkenalkan dirinya sebagai penasihat pribadi dan penghubung Chen Fan selama penugasannya di unit pasukan khusus Chang Dragon. Kepala instruktur Chen. Pangkalan militer Chang Dragon adalah area militer khusus. Karena situasi jalan yang rumit, dari pangkalan terdekat kita akan naik helikopter. Sementara itu, di area pangkalan militer Chang Dragon, para prajurit telah berkumpul menunggu kedatangan kepala instruktur baru mereka. "Sial! Dia masih belum datang juga. Kita sudah menunggu selama 3 jam di sini," kata seorang prajurit botak yang sudah mulai bosan. Kepala instruktur yang baru ini memiliki status yang istimewa. Ada yang mengatakan, dia ditunjuk oleh para pemimpin, dan usianya masih di bawah 20. Dia dipanggil untuk melatih kemampuan bertarung kita. Seorang prajurit lain berkata menimpali. "Apa? Dia masih di bawah 20 tahun? Bukankah kepala instruktur sebelumnya ditunjuk saat ia berusia 40 tahun? Sahut prajurit botak dengan terkejut. "Ya benar. Dan ia harus melewati ujian berkali-kali sebelum kemudian diangkat menjadi kepala instruktur," jawab prajurit yang satunya lagi. Tiba-tiba, seorang instruktur datang ke lapangan dan segera memerintahkan pasukan untuk berbaris rapi, karena kepala instruktur yang baru sudah berada di perjalanan menuju ke pangkalan mereka. Sebentar lagi, kepala instruktur yang baru akan segera tiba. Jangan menanyakan hal-hal yang tidak berguna. Dengar dan ikuti saja sesuai perintah, kata instruktur itu dengan tegas. "Siap Kapten," para prajurit pun berseru dengan keras. Setelah berbicara demikian, instruktur memerintahkan para prajurit dalam posisi istirahat, namun tetap siaga berada di lapangan. Terlihat prajurit botak kemudian menghampiri prajurit muda yang sedang sendirian. "Brother Chu, kau tidak perlu gugup. Bagaimana jika kita hajar saja kepala instruktur yang baru saat pertama kali bertemu nanti," kata prajurit botak dengan alis terangkat dan senyum yang licik. "Hei, bukankah tadi instruktur sudah mengatakan, kita hanya perlu mematuhi perintah atasan?" Seorang prajurit berkacamata tiba-tiba menyela pembicaraan. "Siapa bilang aku tidak akan mematuhinya? Aku hanya ingin supaya dia menunjukkan kekuatannya kepada kita. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana dia bisa melatih kita?" ujar prajurit botak membantah. "Lalu, apa kita akan bersaing keahlian menembak? Atau pertarungan dengan pisau? Atau lari dengan beban melintasi alam?" tanya prajurit berkacamata kembali. Tidak. Karena dia kemari untuk mengajari kita bertarung dengan tangan kosong, maka kita harus bertarung 1 lawan 1. Kata prajurit botak bertekad. Setelah tiba di pangkalan militer dalam kota, Chen Fan dan rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter.
Perjalanan menggunakan helikopter ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Yu Qing lalu memberikan beberapa pengarahan kepada Chen Fan. Kepala Instruktur Chen, kita hampir tiba di pangkalan militer unit Chang Dragon. Saat kita sampai di sana, Anda mungkin akan ditantang oleh para prajurit. Aku takut jika Anda akan dipaksa untuk menunjukkan kemampuan Anda. Aku paham. Di dalam militer, hanya yang terkuat yang layak dihormati, ujar Chen Fan ringan. Beberapa saat kemudian, pangkalan militer Chang Dragon telah terlihat dari jendela helikopter. Chen Fan lalu memerintahkan kepada Yu Qing agar helikopter terbang diam sejenak di atas pangkalan militer. Chen Fan lalu membuka pintu helikopter dan melihat ke bawah. Sambil menoleh ke arah Yu Qing ia berkata, "Bukankah kau bilang, jika aku menunjukkan kemampuanku, maka mereka akan mematuhiku bukan?" Yu Qing yang bingung melihat tindakan Chen Fan membuka pintu helikopter, menjawab dengan sedikit gugup. "Ya. Jika Anda tidak menunjukkan kemampuan Anda, maka tugas selanjutnya akan sulit dilakukan." Sementara helikopter berada dalam keadaan diam di atas udara, Inspektur Huo berkata dengan tidak sabar. "Saat ini kita ada di ketinggian ratusan kaki. Cepat tutup pintunya. Helikopter akan segera mendarat. Memangnya Anda ingin melompat ke bawah?" "Hahaha. Kau benar. Aku baru saja mau melompat," kata Chen Fan sambil tertawa. "Ha." Instruktur Huo dan Yu Qing kaget luar biasa ketika mereka melihat Chen Fan melompat turun dari helikopter setelah berbicara. "Hap." Jauh di bawah, para prajurit sedang berkumpul di tengah lapangan yang luas. Mereka melihat ke atas ke arah helikopter yang sedang terbang diam di tengah udara. "Lihat, helikopternya sudah datang. Kepala instruktur kita akhirnya datang. Hei, pikirkan lagi. Jangan menyakitinya. Biar aku yang akan memberinya pelajaran lebih dahulu." Para prajurit kasak-kusuk satu sama lain, membicarakan sikap apa yang akan mereka ambil saat berhadapan dengan kepala instruktur yang baru tiba. Prajurit berkacamata yang sedang melihat ke atas, tiba-tiba berseru keras. "Hei, lihat! Ada seseorang yang melompat dari helikopter." Kerumunan prajurit itu segera melihat ke atas dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidupnya. Tampak seseorang melompat keluar dari helikopter, terbang ke bawah tanpa mengenakan peralatan apapun di tubuhnya. Instruktur lapangan yang sedang menanti di pinggir lapangan merasakan tanah bergetar dan debu tanah berterbangan dari arah tengah lapangan. Semua prajurit terdiam terkesima. Dari balik debu tanah yang masih berterbangan, samar-samar, sosok manusia yang melompat dari helikopter dan jatuh ke tanah, membentuk bayangan nyata. Seorang pria, yang masih sangat muda, mungkin berumur 16-17 tahun, berdiri tegak dan kokoh di tengah lapangan, bagaikan batu karang yang tak tergoyahkan oleh apapun juga. "Halo prajurit. Kenalkan. Saya adalah Chen Beisuan." Chen Fan menyapa dengan suara keras. Prajurit botak berbisik kepada temannya dengan gugup. Apa dia kepala instruktur kita yang baru? Dia melompat dari ketinggian ratusan kaki dan melompat tanpa cedera sedikit pun. Apakah kau masih mengira bisa melawannya? Ucap prajurit berkacamata dengan suara pelan. Segera, instruktur lapangan kembali memberikan aba-aba kepada seluruh prajurit untuk kembali berbaris rapi di tengah lapangan. Tak lama kemudian ia memberikan laporan. "Kepala Instruktur Chen, pasukan telah siap." Chen Fan segera berbalik ke arah para prajurit di hadapannya. "Sekarang saya sudah di sini. Siapapun yang ingin menantangku, silahkan maju." Dengan tatapan tajam, Chen Fan memperhatikan wajah prajurit itu satu persatu. Keheningan melanda di seluruh lapangan yang luas itu. Tidak ada satupun prajurit yang berani berbicara, apalagi bergerak maju ke depan untuk menantang Chen Fan. "Jika tidak ada yang maju, maka berarti tidak ada yang keberatan bukan?" seru Chen Fan sekali lagi. "Tidak ada." Para prajurit menjawab dengan serentak. Sekali lagi Chen Fan bertanya, tetapi kali ini ia memasukkan sihir dalam kata-katanya. "Aku adalah kepala instruktur yang baru. Apakah kalian keberatan?" Tidak ada satupun prajurit yang bisa menjawab. Mereka semua jatuh terduduk di tanah, tidak kuat menerima tekanan mental yang keluar dari mulut Chen Fan. "Sangat lemah.
Pantas kalian berada di posisi terakhir dalam kompetisi tentara yang lalu, ujar Chen Fan dengan suara keras. Setelah mengumpulkan tenaga untuk berdiri, akhirnya semua prajurit dapat kembali membentuk barisan. Kalian jangan khawatir. Dengan bantuanku, jika sekarang kalian diibaratkan bagai binatang buas, maka kalian dapat berubah menjadi binatang mitos yang dapat menelan langit. Chen Fan berkata memberikan janjinya. Tak lama setelah itu, Inspektur Huo dan Yu Qing yang ditinggalkan di helikopter oleh Chen Fan telah mendarat. Kepala Instruktur Chen, kemampuan Anda sungguh luar biasa, ucap Yu Qing setibanya di darat. Sementara Instruktur Huo, sambil menggaruk belakang kepalanya berkata, Kepala Instruktur Chen, aku sangat yakin dengan kemampuan Anda. Chen Fan hanya tersenyum ringan mendengar ucapan mereka. Setelah acara perkenalannya yang tidak biasa siang itu, ia lalu membubarkan barisan para prajurit dan menyuruh mereka kembali ke asrama. Di dalam ruang rapat di gedung utama yang ada di pangkalan Chang Dragon, Chen Fan sedang memimpin pertemuan dengan instruktur lainnya. Instruktur Guliuru, seorang instruktur gulat dari unit Chang Dragon, juga hadir dalam pertemuan tersebut. Sebuah berkas di tangan Yu Qing, yang berisi semua informasi tentang unit Chang Dragon diserahkan kepada Chen Fan. Namun, Chen Fan tidak bersedia menerimanya. Ia hanya bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan individu prajurit saja, karenanya Chen Fan tidak merasa perlu untuk mengetahui informasi lainnya. Di dalam benaknya, ia berpikir, jika aku melihat data rahasia militer dan terlibat dalam pengelolaan tempat ini, maka aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini nantinya. Yu Qing lalu bertanya kepada Chen Fan. Kepala Instruktur Chen, kami memiliki banyak staf pendukung dan peralatan di sini. Bagaimana rencana Anda melatih para prajurit di sini? Aku tidak memerlukannya, kata Chen Fan menjawab Yu Qing. Jika kita ingin meningkatkan mereka ke level seperti level prajurit Longya dalam waktu singkat, maka aku akan menggunakan metodeku sendiri. Yu Qing dan kedua instruktur yang hadir terkejut mendengar perkataan Chen Fan. Tetapi kepala instruktur, kemampuan individu prajurit Longya ada di peringkat teratas. Jika ingin melebihinya, itu merupakan hal yang sulit, kata Inspektur Huo. Sambil melihat Instruktur Huo, Chen Fan berkata dengan ringan, tidak. Untukku hal itu semudah membalik telapak tangan. Chen Fan lalu mengeluarkan beberapa lembaran kertas yang disimpannya di balik bajunya, dan diberikan kepada Yu Qing. Yu Qing membuka lembaran kertas yang diterimanya dan terkejut membaca judul di depan lembaran itu, Teknik Kelenturan Chang Dragon. Itu adalah metode latihan khusus yang aku ciptakan untuk prajurit Chang Dragon. Jika mereka mengikuti, maka mereka semua bisa menjadi praktisi bela diri yang mampu mengalahkan petarung dengan kekuatan internal sekalipun, kata Chen Fan menjelaskan. Instruktur gulat, Guliuru, bertanya kepada Chen Fan. Kepala Instruktur Chen, apa rahasia dari teknik kelenturan yang Anda berikan ini? Chen Fan lalu memberi penjelasan. Secara sederhana, dengan teknik kelenturan ini, para prajurit Chang Dragon dapat bertarung bahkan mengalahkan pengguna kekuatan internal, hanya dengan memanfaatkan tubuh mereka saja. Apakah teknik kelenturan ini sama dengan teknik Muay Thai? Ujar Instruktur Huo ikut bertanya. Instruktur Guliuru yang mengerti tentang teknik Muay Thai pun berkata kepada Instruktur Huo. Kultivasi Muay Thai jauh lebih keras daripada kekuatan internal biasa. Diperlukan kemauan yang sangat kuat untuk bisa menguasainya. Orang biasa tidak akan sanggup. Tidak usah khawatir, kata Chen Fan lagi. Teknik kelenturan ini jauh lebih mudah daripada Muay Thai. Mereka pasti bisa melakukannya dalam waktu singkat. Karena aku juga akan memberikan formula rahasia untuk dapat menguasainya. Mereka semua terkejut. Instruktur Guliuru sangat menyadari bahwa formula pil adalah rahasia dari setiap sekte. Itu lebih penting dari kungfu. Dengan hati-hati, ia bertanya kepada Chen Fan. Formula seperti apa itu? Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Dari balik seragamnya, kembali Chen Fan menarik sebuah kertas dan memberikannya kepada mereka. Segera, kedua instruktur itu membacanya dan sangat terkejut dengan yang tertulis di dalamnya. Formula ini sangat berharga, kata Instruktur Huo. Sementara Instruktur Guliuru dengan nada heran berkata, Kepala Instruktur Chen, siapakah Anda sebenarnya? Chen Fan lalu berkata dengan ringan. Itu tidak penting.
Formula pil ini hanya bisa digunakan bersamaan dengan teknik kelenturan yang aku ciptakan untuk prajurit Chang Dragon. Akan sia-sia bagi orang lain jika ingin mengambilnya. Apakah formula pil untuk pelatihan khusus ini sudah bisa memuaskanmu? Tanya Chen Fan kepada kedua instruktur. Instruktur Huo dan instruktur Gu Liuru hanya duduk terdiam. Mereka tidak mampu membayangkan sejauh mana kemampuan yang dimiliki kepala instruktur mereka yang baru ini. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin.